حبيب القلب يا خير البرايا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Saya baca itu aja ya di atas. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata walam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, para alim ulama, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, penasehat, selain penasihat apa tadi yang struktur organisasi itu? Ada penasihat dari RT RW ya. Terus dari Ketua Takmir Masjid Pak Ali Ghufron. Ali Imron. Saya punya teman Ali Ghufron, jadi ya teman kuliah. Sama Ali Imron. Kalau Ali Imron itu nama surat ya. Surat Ali Imron. Yang kami hormati dan yang kami banggakan dari Pak Ali Imron itu sama jabatannya dengan saya, Pak. Kebetulan mitra kerja juga ini. Kalau Pak Ali Imron itu Ketua DKM Masjid Al-Isra. Kalau saya Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bulog Pusat. Jadi nanti ada ceritanya lah sampai. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan, Ketua Yayasan Al-Isra, Bapak Haji Halim. Kemudian nanti ini udah punya masjid, udah punya TPQ ya. Nanti bisa punya madrasah ibtidaiyah, madrasah wusto, kalau perlu madrasah aliyah. Ya, jamaah hadirin wal hadirat Masjid Al-Isra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mestinya yang duduk di sini ini adalah Pak Arifin. Bukan saya. Arifin itu nama kiai juga, ya kan? Jadi Arafa ya'rifu arafan. Wa ma'rafan fahuwa arifun. Arifin itu orang yang arif dan bijaksana. Jadi nama ustadz juga. Cuman kenapa bukan Pak Arifin yang duduk di sini? Meskipun saya dan Pak Arifin itu punya latar belakang yang sama, tapi ada sedikit perbedaan. Jadi sekian puluh tahun kita pernah satu sekolahan dengan Pak Arifin. SMP Negeri 2 Pemalang. Kemudian berlanjut ke SMA Negeri 1 Pemalang. Jadi SMP-nya bareng, sekolah SMA-nya bareng, SD-nya enggak. Yang SD-nya bareng itu sama teman kita yang sebelah. Di perumahan Tridaya juga ya Pak Arifin ya. Namanya Sugeng Bahagia. Jadi Pak Ali Imron itu juga teman mitra. Pak Imron itu saya dengar katanya dinas sosial ya. Bulog dengan dinas sosial itu mitra. Bulog banyak dapat kerjaan dari dinas sosial. Ini saya melaksanakan ini ya karena perintah juga dari dinas sosial. Jadi kalau Pak Arifin itu beda, sama-sama latar belakangnya, tapi kenapa saya yang ditunjuk berdiri di sini karena Pak Arifin itu setelah sekolah itu pulang main gitu loh. Sekolah SMP pagi sampai siang bareng sekolah. Tapi setelah itu dia main. SMA juga begitu, berarti main. Kalau saya suruh sekolah lagi Pak. Jadi saya
SD negeri, pulang siang istirahat makan, sore sekolah lagi, madrasah ibtidaiyah. Lanjut ke SMP Negeri 2 Pemalang, siang Pak Arifin main, saya sekolah lagi, sampai sore lagi, tingkat pusto. Begitu di SMA Negeri Pemalang juga begitu, Pak Arifin pulang sekolah main, saya sekolah lagi, tingkat aliyah. Nah, itu. Nah, begitu perguruan tinggi, saya nggak bisa double. Karena Universitas Negeri 11 Maret itu ada di Curug sana, paling timur Solo. IAIN-nya itu, Mambaul Ulum itu Solo bagian barat, jadi nggak kejangkau. Akhirnya saya, tapi tetap begitu saya aktif berorganisasi. Nggak ada teman saya yang kuat sampai sekolah begitu. Dari SD sampai perguruan tinggi itu kuat. Teman saya itu Hajrianto Yetohari, kalau ada yang kenal ya, tokoh Muhammadiyah itu Hajrianto Yetohari itu sampai perguruan tingginya sekolahnya double. Paginya di UGM sama IAIN Sunan Kalijaga. Ini sekilas info. Kemudian begitu ada teknologi, lah baru ketemu di situ, WA-WAan. Pertama Pak Arifin itu pesen sembako, waktu COVID itu COVID. Apakah ada enggak, Mas, ada bantuan enggak untuk sembako ini, ya kan? Yang kena COVID ini ya. Tapi karena waktu itu bisnis, enggak cocok harganya, jadi enggak realisasi. Tapi kalau kamu bilang, apakah ada enggak bantuan gratis? Ada malahan. Sorry ya, maaf. Sekilas cerita aja pengantar. Lah kenapa bisa begitu? Karena orang tua saya itu mendidik saya itu dengan cara yang keras ya. Selalu ngomong begini, kamu kalau mau sukses dunia akhirat, ya kan? Jadi man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin sukses hidup di dunia, ya harus dengan ilmu. Kalau kamu ingin sukses hidup di akhirat, ya dengan ilmu. Wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin sukses hidup di dunia dan di akhirat, ya dengan ilmu. Carilah ilmu duniamu dengan sekolah negeri, sekolah umum ya. Cari ijazah biar bisa daftar sekolah, cari kerja. Tapi kalau kamu ingin bagi akhirat, ya sekolah agama. Maka saya sekolah agama dari pagi sampai malam, Pak, sekolah terus. Nah, makanya saya ya sedikit-sedikit kayak begini. Ini saya bawa kerpekan ini, Pak. Karena setelah lulus, saya nggak melanjutkan ke pesantren. Saya masuk bulog, ya. Jadi birokrasi. Ilmu agamanya agak, ya lupa-lupa dikit lah. Tapi ada pepatah mengatakan, ta'alum fisigor kanaksi halal hajar, ta'alum fil kibar kanaksi halal bihar. Ini tadi saya mau pesan lagu sebenarnya, kalau ada merawis. Belajar di waktu kecil. Masih Daria dulu kan ya? Nah, masih seumur saya itu. Bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil. Bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa. Laksana mengukir di atas air. Ada yang nyambung tuh. Belajar sesudah dewasa. Laksana mengukir di atas air. Jadi mendidik itu lebih baik dari kecil. Karena sulit, susah, ngapalinya itu. Tapi kalau sudah seperti orang mengukir di atas batu, susah kan mengukirnya. Tapi sudah jadi, itu lupa, susah hilangnya. Sementara kalau udah dewasa begini, nah di sini ingat, keluar masjid mungkin ya udah lupa lagi. Kalau udah dewasa ya, gampang nangkepnya, gampang lupa. Maka saya berjuang habis-habisan. Apalagi saya, background keluarga saya itu dari nelayan. Nelayan, zaman sekarang nelayan sudah modern ya, pakai mesin, jaringnya modern, modernisasi nelayan lah ya. Tapi waktu saya masih kecil itu nelayan itu sangat menyengsarakan sekali. Identik dengan kemiskinan, identik dengan kebodohan, identik dengan keterbelakangan. Nah, bapak saya termasuk orang yang bisa mengubah nasib. Ya tadi itu,
Dari nelayan menjadi pengusaha ikan, tetap pengusaha ikan. Nah, sehingga saya bisa ya bersekolah lah. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kamu ingin mengubah nasib suatu kaum, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum atau seorang kecuali kita sendiri yang berjuang untuk mengubah nasibnya. Nah, kalau yang ini lagunya geser. Kalau yang tadi Nasidaria, ini Romai Rama, ya kan? Perjuangan dan doa, ya kan? Berakit-rakit dahulu. Tapi di masjid nggak boleh nyanyi, kan? Jadi ya jangan teruskan. Ya, jadi nah, selanjutnya kita masuk ke tema ya. Perjuangan untuk mengubah nasib itu berat memang. Buktinya saya sekolah pagi, sore, ikut organisasi, segala macam ya kan. Cita-cita bapak saya itu, kalau bisa jangan jadi nelayan lah. Karena berat jadi nelayan itu. Bapak saya ingin agar saya itu jadi ya pejabat kira-kira gitu ya. Alhamdulillah walaupun kecil-kecilan lah ya, pernah di Bulog ya, sampai jadi kepala biro saya itu. Nah saya jabatannya 4 karena latar belakang itulah saya menjabat di Bulog itu ada 4 jabatan, alhamdulillah. Pertama jadi penasihat serikat karyawan, 2 jadi kepala biro, ketiga jadi ketua takmir masjid, keempat jadi ketua koperasi. Jadi kalau cari dunia ya pakai koperasi, kalau cari akhirat sebagai ketua takmir masjid. Jadi Pak Narto datang sama saya, Pak Arifin datang, Pak kita mau mendirikan rumah pangan kita, atau apa namanya, tobatan, toko baitul pangan. Oh bisa pakai koperasi. Tapi nanti kita mau ngadain peringatan Maulid Nabi, ada santunan yatim piatu. Oh pakai takmir masjid, pakai beras. Jadi kalau untuk bisnis pakai koperasi, kalau untuk santunan ya pakai jabatan saya sebagai ketua takmir masjid. Alhamdulillah adalah. Kalau untuk sembako kecil-kecilan ya insya Allah ada. Nah jadi keberadaan kita sebagai manusia ini memang penuh perjuangan. Karena dari penciptaannya saja kita sudah sudah ada perdebatan, tidak mulus. Kita diciptakan sebagai manusia itu tidak mulus. Karena Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, begitu sampai di situ, malaikat protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya kan? Qala inni a'lamu ma la. Begitu Allah berencana menciptakan manusia itu sudah diprotes duluan. Sampai akhirnya ketika malaikat disuruh sujud, pada sujud kecuali iblis. Sampai akhirnya terjadi komitmen lah ya Pak, komitmen. Ya sudah, karena engkau telah mengutuk aku, ya Allah, maka aku akan goda seluruh umat manusia menjadi orang yang sengsara dan sesat. Kayak gitu. Ya kan? Jadi keberadaan kita di dunia ini tidak mulus loh Pak, hati-hati. Karena penciptanya saja sudah ada perjanjian abadi antara Allah dengan setan, bahwa siapa saja manusia akan saya goda untuk menjadi tersesat, kira-kira begitu. Hati-hati. Meskipun, makanya ayat yang lain dikatakan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kejadian manusia itu dijadikan dalam sebaik-baiknya ciptaan. Tapi tidak otomatis dari lahir sampai meninggal menjadi orang yang baik. Karena Pak, ya itu tadi ada ancaman Pak. Maka kehidupan kita di dunia ini selalu dihadapkan dengan 2 tantangan, 2 tarikan. Tarikan untuk selalu menjadi orang baik, tantangan untuk menjadi orang baik, dan godaan untuk menjadi orang yang tersesat. Menarik. Makanya kalau ada orang baik sekali, orang kok baik sekali ya, seperti apa Pak? Seperti malaikat. Tapi kalau ada orang jahat sekali, seperti apa?
seperti setan. Nah, caranya bagaimana biar kita selalu dalam posisi fi ahsani taqwim? Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali bagi siapa saja di antara kita yang selalu beriman dan beramal saleh. Maka dimensi agama itu selalu mengandung dua dimensi, Pak. Amanu, amilus sholihat. Fatus aqimis shalah, fatus ada dua dimensi. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu ada dua dimensi. Tarikan untuk selalu berbuat baik dan tantangan oleh. Maka ibu-ibu ya kan sering, termasuk istri saya heran. Dulu waktu kamu kenal, kamu orang alim, soleh, sholatnya tekun, ya kan. Sekarang sudah jadi suami kok berubah itu. Alim tekun waktu di pesantren, begitu sampai di Jakarta godanya banyak ya berubah. Ya kan? Jadi artinya kadang-kadang hidup kita itu selalu bergelombang. Maka untuk menjaga kita tetap istiqomah dan konsisten, kita harus tetap dua aspek tadi. Amanu wa amilus sholihat. Lah, maksud dan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia itu tentu kita sudah semua tahu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tujuan Allah menciptakan manusia itu di samping sebagai khalifah ya, itu khalifah itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menyampaikan jadi ibadah kepada Allah itu harus mempunyai aspek rahmatan alam. Maka Rasulullah SAW bersabda, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ibadah kita itu adalah ibadah yang harus memberikan dampak sosial berupa rahmatan lil alamin itu ya artinya rahmat. Dimanapun kita berada selalu memberikan dampak yang baik pada sekeliling kita. Tujuan yang baik sebagai khalifah diciptakan untuk beribadah, menjadi rahmatan lil alamin. Tujuan yang baik itu tentu dalam aplikasinya itu juga harus digunakan dengan cara-cara yang tujuan baik harus dilaksanakan dengan menggunakan cara-cara yang innama bu'istu liutamima makarim. Itu khalifah, ibadah, rahmatan lil alamin. Untuk menjadi semua itu harus menggunakan akhlakul. Maka dalam menyebarkan agama, dalam berdakwah, kan, kita dilarang dengan cara-cara yang kurang baik. Misalnya, la ikraha fiddin. Ya. La ikraha, tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Ayat yang lain mengajak kepada agama kita dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan. Dan kalau toh harus berdebat, maka berdebatlah, berdiskusilah dengan cara-cara yang baik. Maka ketika Rasulullah SAW menaklukkan Fathatul Makkah, menaklukkan Makkah, di mana orang Mekah semua ketakutan, termasuk Abu Sufyan, musuh-musuh Islam itu semua takutan, karena ada kemungkinan balasan dari Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah memaafkan.
Tapi sebagian pengikut Rasulullah memang ada yang tetap nggak bisa menahan emosi kan, ingin memaksa semuanya, serbu aja lah, sikat saja udah nih, kesempatan kita lagi menang gitu. Maka Allah berfirman, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'min. Walau syaa rabbuka, dan sekiranya Allah menghendaki, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, maka seluruh umat manusia di muka bumi ini saya jadikan beriman seluruhnya. Dan kamu Muhammad tidak perlu capek-capek berdakwah, gitu. Ya kan? Maka berdakwalah dengan cara-cara yang sabar. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafara fayu'adzibul adzab. Ingatkanlah mereka, karena sesungguhnya tugasmu Muhammad hanya mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitirin, tidak ada kewajiban bagimu untuk memaksa kepada mereka. Illa man tawalla, kecuali bagi orang yang berpaling, fakafaro dan kafir, fayu'adzibul adzab, maka Allah lah yang akan menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat pedih. Udah, sampai di situ aja, kamu nggak usah maksa-maksa orang. Ya kan? Dan dakwah itu ya harus bersabar. Maka cara berdakwah itu ya kita harus mengacu pada tuntunan Rasulullah. Jangan mengikuti hawa nafsu kita dalam berdakwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Tadi dibaca dalam Akhyar Wildan itu, di dalam bacaan suratnya tadi ada ayat yang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Saya ketemu Pak Wildan Akhyar itu waktu ada staf saya menikahkan anaknya, yaitu yang ngaji dia. Jadi saya timbul pertanyaan, berapa kali saya ketemu orang Sumbawa dari NTB sana itu, ngajinya bagus-bagus. Waktu saya di kampus itu, satu masjid Pak, masjid Universitas 11 Maret itu dikuasai orang Sumbawa semuanya. Adanya bagus, kiroahnya bagus. Ini yang ketemu main orang Sumbawa sana itu. Bisa nggak TPQ sini ya, menghasilkan kori-kori yang ternama gitu loh Pak. Nah, jadi bisa dari Bekasi ini menghasilkan kori-kori minimal tingkat kabupaten lah ya kan. Dan tadi tingkat nasional tahun 2010. Nah, begitu saya di sini, Mas Yasin, gimana ini? Apa namanya? Acaranya mau bagaimana? Ya, terserah mau bagaimana, ya kan? Pokoknya saya ngomong-ngomong aja lah, ngomong-ngomong enak aja lah, silaturahim. Tahunya dibikin spanduk kayak gitu. Ditulis Dr. Andes Fatah Yasin MM, Ustadz, waduh, ketinggian, Mak. Udahlah, Fatah Yasin saja. Wah, nggak enak lah. Terus, ya udah Bapak saja. Tapi sudah terlanjur disebut Bapak Bapak Ustadz Dr. Andes Fatah Yasin MM. Ya, terlalu tinggi. Cukup Fatah Yasin saja. Meskipun dulu waktu aku tanya sama bapak saya, Pak, kenapa bapak ngasih nama Fatah Yasin? Orang nelayan ya Pak ya, terbelakang, miskin, bodoh ya kan, nama Fatah Yasin, itu nama ternyata nama Menteri Penghubung Alim Ulama dan Umaro zaman Orde Lama itu. Wah, ngasih nama anaknya orang nelayan aja ngasih nama Fatah Yasin itu. Nama doa ya. Ya walaupun cita-citanya pengen jadi menteri, tapi ya paling nggak jadi tukang bulog lah. Jadi saya tidak pernah menyesal, karena saya merasa sudah berupaya dan berikhtiar menurut kemampuan. Ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bihim. Secara ikhtiar saya udah kurang apalah. Saya tidak pernah menyesal. Yang kedua, dakwah itu di samping santun juga sabar. Harus sabar. Punya dimensi waktu. Ya. Kalau nggak sabar, lah 23 tahun itu kan Nabi Rasulullah. Lah kalau kita ini ya kan harus sabar. Contoh. Umar bin Khattab itu kalau bukan karena kesabaran Nabi, ya sudah. Rasa kita. Waktu
masuk Islam, Umar bin Khattab angkat pedang, ya kan? Siapa yang masuk Islam, penggal kepalanya, ya kan itu loh. Nabi sabar, berdoa, sampai ngumpet-ngumpet itu ya. Islam mau berjuang terang-terangan itu kan setelah Umar masuk Islam. Waktu Umar belum masuk Islam, yang ngumpet-ngumpet itu. Ada Umar, tutup pintu. Masjid tutup semuanya. Kalau nggak ada, mesti kayak gini. Biar gede-gede. Ya. Ternyata dibilangin sama orang lain, Umar, ngapain kamu tentang petenteng bawain pedang, ngancem-ngancem orang yang masuk Islam? Itu anak adikmu sendiri masuk Islam. Ngamuk, ngajar ya gitu. Wah, diparah, datangin itu rumahnya adiknya, adik kandung perempuan. Ternyata lagi ngaji. Nah, suaranya perempuan kan, makanya suara perempuan kontroversi ya, karena masuk aurat katanya. Oh, kalau nyanyinya melengking bisa jadi ya jadi makruh ini. Nah, Umar masuk Islam itu gara-gara apa? Bukan karena diperangi, gara-gara mendengarkan suara lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya sendiri. Begitu, ada Umar. Kata adiknya, biarin aja, cobalah. Kalau memang harus dibunuh, bunuh aja lah. Mas Umar, kamu datang ke sini mau ngapain? Mau bunuh aja saya ini. Enggak. Saya datang ke sini, coba bacakan lagi ayat itu. Ya, ayat yang itu tadi. Kalau nggak salah sih, alam yakni ladina amanu ang takhsha qulubuhum li dzikrillah, ya kan. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang beriman tunduk hatinya, khusyuk kepada Allah SWT. Rangkul-rangkulan. Kakak adik rangkul-rangkulan, ya Allah Mas Umar, alhamdulillah. Sampai dengan menora, orang sudah matanya aku aja, cara Malang. Alhamdulillah belum Islam. Sabar, karena kesabaran dan doa. Abu Sufyan, ya, merangin Rasulullah, ikut perang Uhud, ikut perang Badar, musuh. Ya, tapi belakangan masuk Islam, malah jadi mertuanya Rasul. Kira-kira ada enggak ya berperang terus bisa jadi mertua, jadi menantunya itu loh. Cari Pak Arikunya ora kere. Kejadian, Pak. Ya, karena kesabaran. Contoh lagi, Wahsy. Karena Hindun merasa dendam kepada Hamzah yang telah membunuh saudara-saudaranya di perang Badar, dalam perang Uhud, Hindun membuat rencana pembalasan dan berhasil dengan menyewa Wahsy, pembunuh bayaran lah kalau sekarang. Walid mau pakai meninggal, ya kan? Tapi belakangan Wahsy masuk Islam, bayangin coba. Apa bisa terjadi kayak gitu sekarang? Dan dalam sejarah Wahsy itu berjasa untuk membunuh Al-Musailamatul Kadzab, nabi palsu yang membunuh Wahsy. Ikrimah, ya, siapa yang nggak kenal Abu Jahal, Abu Lahab? Tapi anaknya Ikrimah bin Abu Jahal, bayangin coba. Jadi panglima perang, menyebarkan Islam sampai Syria, sampai. Jadi dakwah yang santun dan sabar itu lebih banyak membawa hikmah daripada dakwah dengan penuh ancaman dan paksa-maksa. Cara ya, jadi tujuan yang baik harus dengan menggunakan cara-cara yang baik. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Lah, ajaran Islam sendiri hakikatnya itu ada dua, Pak. Vertikal dan horizontal. Duribat alaihimuz zillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Duribat alaihimuz zillatu, akan ditimpa kehinaan di mana kalian semua berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali bagi mereka yang selalu menyambung hubungan baik kepada Allah dan kepada. Nah ini, jadi kadang-kadang orang melihat aspek dimensi keberagaman seseorang itu hanya dari salah satu aspek, dari hablum minallahnya saja, jarang melihat seorang dari hablum minan nas. Saya
dari Pantura. Orang Pantura itu cara menilai keberagaman seseorang itu dilihat dari hablum minallahnya, sholatnya, puasanya, hajinya itu. Sedangkan istri di daerah Solo sana, istri saya itu, istri saya Kartosuro, ketemu di kuliahan. Karena saya aktivis, ya kan, jarang masuk kuliah, harus ada yang dititip absen. Ya, cari pacar saya, yang suruh titip absen. Ya, titip absen, kalau mau ujian pinjam catatan gitu loh. Jadi ada yang jagain kuliah saya. Makanya saya lulus. Nah orang Solo dan sekitarnya itu keberagaman itu dinilai dari sosialnya, hubungan dengan kemasyarakatannya, bukan dari semata-mata ibadahnya. Nah, yang bagus bagian ya digabungkan kedua-duanya. Hablum minallah, hablum minannas. Bahkan Allah itu mengkritik secara tajam tentang keberagaman kita itu dalam surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa sesungguhnya orang yang telah membohongi agamanya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, yatim. Mereka itulah orang-orang yang tidak punya komitmen terhadap nasib orang. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak punya kepedulian tentang nasib orang-orang miskin. Nah, ini tugasnya Pak Ali Imron. Dinas sosial, ya kan? Maka di Indonesia ada dinas sosial. Dinas sosial yang menyantuni orang miskin, memberi makannya, pesen ke Bulog, kan gitu. Nah, ketemu di sini nih. Mudah-mudahan insya Allah semakin akrab ya Pak ya. Ya, insya Allah Baitul Pangan berjalan lah, ya kan. Jadi waktu saya tugas di Jawa Timur, itu saya dapat rumah dinas di Ngagel Jaya Selatan, rumah elit ya. Kebetulan udah pada pensiun, Pak. Udah pada pensiun, kan perlu bayar satpam, perlu bayar apa namanya, tugas kebersihan, gak ada dananya, Pak. Terus mereka ketemu sama saya, Pak Fatah, gimana caranya? Gampang caranya. Kalau Mas seluruh RT ini belanja sembakonya ke Bulog, untungnya bagi 2 aja udah. Sehingga keuntungan itu bisa untuk bayar satpam sama tugas kebersihan. Lah, kalau jamaah masjid ini pesen sembakonya kepada Baitul Pangan, insya Allah kan sebagian keuntungannya itu bisa untuk memakmurkan masjid. Maka saya sangat senang sekali nih, masjid ini ibarat orang berdagang, Pak Narto. Itu ada yang disebut dengan segmen pasar. Jadi masjid ini harus bisa memakmurkan, membahagiakan seluruh segmen pasar. Anak-anak senang ke masjid, itu loh. Orang tua senang ke masjid, remaja senang ke masjid. Maka programnya pengurus masjid itu harus yang disukai anak-anak, ya kan? Kalau ada anak-anak lari-lari, teriak-teriak, ya biarin aja. Saya waktu tugas di Aceh, setiap Jumatan itu ada deretan anak-anak, di sebelahnya itu ada orang yang pegang pentungan, Pak. Pentung, gila. Masjid mengerikan sekali bagi remaja ini. Sangat mengerikan. Hanya gara-gara anak-anak itu takut, apa namanya? Ya itu apa namanya? Berguru, lari-lari segala macam. Biarkan aja dunia anak-anak. Yang penting berbelakang. Kalau di gereja, coba lihat. Setiap minggu ada es krim. Lalu senangnya anak-anak kan es krim. Nah kalau misalnya anak-anak pengen, anak-anak kan masa depan kita, ya kan? Itu tadi yang Abu Jahalnya boleh kafir lah sampai meninggal. Ikrimah bin Abu Jahal kan masuk Islam jadi panglima perang. Nah itulah kalau berdawanya regenerasi, ya kan? Nah kembali yang tadi vertikal dan horizontal, hablum minallah wa hablum minannas. Komitmen keberagaman kita itu adalah dengan menyeimbangkan antara hubungan vertikal dan horizontal. Maka ditanya, ara'aital ladzi yukadzibu bin, tahukah kamu siapa sesungguhnya orang yang telah membohongi agamanya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah yang tidak punya komitmen kepada nasib anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak punya komitmen untuk memberikan makan bagi orang-orang. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Sudah sholat aja sudah masih
masih dianggap celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun. Karena sholatnya lalai. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal maun. Jadi ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah haji itu punya potensi untuk riya ya. Karena riya itu diketahui orang lain. Ibadah yang paling tidak diketahui riya atau enggak riya itu hanya puasa. Yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu contoh. Yang lainnya, Al-Ma'un. Surat yang lain banyak, Pak. Yang apa namanya? Yang menyatakan bahwa Islam itu sesungguhnya adalah, maka sholat itu, simbolisasi sholat itu ya, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan yang salam. Takbiratul ihram itu adalah simbol hablum minallah, salam kanan kiri itu adalah simbol dari hablum minan nas. Maka mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairon aw liyasmut. Hendaklah kita berbicara yang baik, dan kalau tidak bisa bicara baik maka diam saja. Wa mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu fal yukrim dhaifahu. Orang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamumu, muliakan tetanggamu. Maka Pak Arifin ketika mau jamu saya, Pak Fatah, manggilnya Sin, ya Sin lah. Kalau di kampung saya panggil Yasin, kalau di sini ya Fatah. Sampean gua anggar tekan aku pengen jaluk mangan apa caranya. Mangan kampungan baik lah. Sayur asem sama ikan asin itu loh. Jadi itu cara menghormati tamu. Ditanya kesukaannya. Jadi itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Ini sudah hampir jam 10. Jadi kalau udah lewat jam 10 itu nanti kita terlalu bersemangat berdakwah, tidurnya kemalaman, nggak pada sholat subuh, ya kan? Ya. Jadi makanya saya bawa kerpekan ini, karena sudah banyak yang lupa. Jadi intinya hidup kita itu selalu dihadapkan dengan tantangan-tantangan untuk berbuat baik dan godaan untuk berbuat. Godaan yang paling berat itu apa, Pak? Harta, takhta, wanita. Ya kan? Apa yang ditakuti dari laki-laki kepada wanita dan apa yang ditakuti wanita dari laki-laki? Mumpung bocah cilik-cilik pada turu. Udah agak malam jadi udah orang tua nih. Ibu-ibu takut pada suami, kalau suami bagaimana, Bu? Bisa jawab ya? Kalau bapaknya itu sudah tidak punya apa-apa, bener nggak? Itulah hukum dunia. Hukum dunia itu wanita lebih mencintai laki-laki, lebih mencintai harta itu loh. Jadi tidak penting laki-laki itu ganteng apa enggak ganteng, yang penting kaya itu loh. Nah ya, enggak. Tetapi laki-laki yang paling dicintai dari wanita itu yang penting cantiknya. Bener apa enggak? Sebenarnya itu harus diakui iya, karena itu hukum alam. Maka kalau kita ingin mendapatkan wanita, laki-laki harus punya wanita kalau ingin mendapatkan laki-laki harus bersolek, biar cantik ya kan. Meskipun cantik itu tidak semata-mata fisik, tapi cantik itu juga inner beauty ya kan. Secara fisik tidak cantik, tapi apa? Tapi secara hatinya. Tapi godaan secara umum itu
adalah harta, tahta, wanita. Jadi hukum alam seperti itu. Biar laki-laki semangat mencari harta untuk mendapatkan wanita yang cantik. Wanita yang cantik senang harta biar mendapatkan, biar laki-laki cari harta, itu hukumnya sudah seperti itu. Ya kan? Nah, tetapi yang ketiga-tiganya itulah cobaan kita. Cobaan kita. Jadi siapa coba saya tanya di semua orang di sini yang tidak suka dengan surga, yang tidak ingin masuk surga, ada nggak? Yang ada di sini? Ya, nggak ada kan Pak ya? Bu, ada yang nggak seneng, ada yang nggak pengen masuk surga nggak? Pengen masuk semua kan? Jadi semua pengen masuk surga, tapi syarat untuk menjadi orang masuk surga itu gampang diucapkan, susah dijalankan. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibtum, apakah kamu sekalian mengira an tadkhulul jannata, bahwa kalian semua akan masuk surga, padahal Allah belum tahu, belum nyata-nyata bagi Allah siapa yang mau berjihad dan sabar dalam berjihadnya itu. Yang kedua, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berkehendak untuk bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihah, maka hendaklah beramal soleh. Berat ya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad, dan janganlah kamu sekali-kali menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun juga. Kalau zaman jahiliyah dulu, orang yang namanya musyrik itu ya menyembah selain Allah, juga menyembah berhala ya. Tapi konsep itu sebenarnya kurang pas. Jadi yang disebut menyekutukan Allah itu adalah ada Tuhan-Tuhan yang lain, tidak harus berhala. Maka pertanyaan lebih lanjut itu adalah, sebenarnya Tuhan itu apa sih? Ya kan? Tuhan ya Gusti Allah, itu Tuhan yang kita sembah. Tapi sebenarnya konsep Tuhan itu adalah segala sesuatu yang menjadikan kita tergantung kepadanya itulah. Maka apa definisi agar kita bisa bertemu kepada Allah? Di samping kita beramal soleh, kita jangan menyekutukan dalam beribadah itu dengan selain Allah, menyekutukan Allah. Nah, kita ingat nih. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah sekali-kali kan menjadikan kamu lupa. Yang menjadikan kita lupa akan zikir kepada Allah itu apa? Amwalukum, hartamu. Maka harta bisa menjadi potensi untuk menyekutukan Allah. Wala auladukum, dan anak-anakmu. Anak-anakmu itu bisa tulhikum. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, dari ingat kepada Allah itu bukan sholatnya jadi lupa, enggak. Ingat, lupa dari ingat kepada Allah itu artinya lupa dari perintah dan larangan. Demi karena cintanya kita kepada harta, karena cintanya kita kepada anak-anak kita, ya kan, sering kita nggak sadar bahwa itulah sebenarnya. Jadi apa yang kita cintai, apa yang kita Qul huwallahu ahad, Allahu shamad itu loh. Segala sesuatu yang kita tempat bergantung, maka kalau kita bergantung tidak hanya kepada Allah, ada selain ketergantungan kita, itulah potensi yang disebut dengan syirik kepada Allah. Ada yang lebih lengkap lagi nih, yang terakhir nih, ada yang lebih lengkap. Nah, yang Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum
wa amwalun iftaraqtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaihi minallahi wa rasulih wa jihadi fisabilih atarbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasik. Ini potensi yang kadang-kadang tanpa kita sadari bahwa yang kita sebut itu adalah potensi kita itu menyekutukan selain Allah, menyekutukan Allah. Apa potensinya? Tadi sebut amwalukum ala auladukum. Nah, ini ada ayat yang lebih lengkap lagi sama dengan ayat ini, At-Taubah, surat At-Taubah. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, adik keluargamu, harta kekayaanmu, perniagaan yang kamu takutkan kerugiannya, kemudian tempat tinggal yang kamu tempati, yang bagus-bagus, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendapatkan keputusannya, dan Allah tidak tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ini suratnya susah dihafalin, jadi saya. Tapi intinya adalah bahwa keberagaman kita itu pada akhirnya adalah agar kita mendapatkan ridho Allah. Maka akhir dari kehidupan kita ini adalah yang kita harapkan adalah yang tadi masuk surga ya. Meskipun surga tadi ada syaratnya, amal soleh dan jangan menyekutukan. Jadi kita nggak sadar kalau kita mencintai istri kita, sangat cintanya sama istri kita, lebih dari cintanya kita kepada Allah, maka sekutu Allah itu ya istri kita itu. Ya, bukan berhala, bukan. Kita mencintai anak kita, saking cintanya ya. Maka ujian-ujian para nabi itu tergantung apa yang dicintai. Nabi Ibrahim berpuluh-puluh tahun nikah gak punya anak, ya kan? Kawin sama satunya Sarah ya, satunya Sarah Hajar. Maka Sarah nikah sama Sarah lama gak punya anak, ya kan? Terus akhirnya nikah sama Hajar, punya anak, seneng Nabi Ibrahim, senengnya nggak kira-kira kan? Saking cintanya sama Ibrahim, lupa pada tugas utamamu sebagai Rasul. Lo kamu jadi kok mencintai anakmu melebihi cintamu kepada Allah? Langsung pilih Ibrahim apa saya? Nah, ya Allah, sembelih, berani enggak? Ya, itu. Nabi Ayub, ya kan, cinta pada harta, dibikin miskin, penyakitan, ya kan. Nah, jadi hati-hati. Kalau cinta kita kepada yang lain melebihi cinta kita kepada Allah, itu yang potensi akan menjadi ujian kita. Maka cintai aku karena Allah, sayangi aku, bukan langit, bukan bumi ya. Ya. Jadi ayatnya apa tadi? Lupa saya. Yang baca terakhir tadi apa? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, ya kan? Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu semua dengan penuh saling meridhoi. Saling ridho dan meridhoi. Fadkhuli fi ibadi, dan kamu masuklah dalam golongan hamba-hambaku yang soleh dan solehah.
wadkhuli jannati, dan masuklah dalam surgaku. Nafsul mutmainnah. Ayat yang lain mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnu qulub. Jadi kalau ingin menjadi orang yang nafsul mutmainnah itu ya zikir kepada Allah. Apa yang potensi menjadikan kita lupa kepada Allah? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi apapun yang kita cintai kadang-kadang menjadi potensi menjadikan kita lupa akan zikir, akan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan atau ini bicara saya itu dari apa yang saya ingat saja ya. Ini adalah ta'allum fi sighar kan naqsi 'alal hajar wa ta'allum fil kibar kan naqsi 'alal hijar. Pak Arifin minta saya ya kan punya waktu seminggu ya kan. Waduh, kalau waktu seminggu ya pakai ilmu yang saya waktu kecil saja aja lah. Ta'allum fi sighar kan naqsi 'alal hajar wa ta'allum fil kibar kan naqsi 'alal bihar. Belajar waktu kecil ya itu. Yang saya omong ini ya pelajaran waktu ibtidaiyah wusta aliyah aja itu yang saya sampaikan di sini. Yang waktu kecil saya belajar madrasah wusta dari ibtidaiyah wusta sampai aliyah. Mudah-mudahan sering-sering undang aja ya Pak Arifin ya. Biar saya tambah belajar lagi nih. Nanti yang biasanya pakai kerpekan, nanti datang ke sini sudah pakai, kita pakai kerpekan lagi, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekalian doa ya Pak ya. Ya sebisa-bisanya lah. Kemudahan ini juga untuk mengingatkan diri saya ya. Istilahnya kembali ke apa Pak Ustadz? Pak Arifin? Kembali ke hitoh. Jadi orang tua saya itu belum berbahagia karena namanya Fatah Yasin itu harusnya jadi benar-benar jadi kiai itu loh. Tapi karena masuknya birokrasi ya kan, nggak ke pesantren terus ya kan, akhirnya ya namanya birokrasi ya Pak Ali Imron. Birokrasi itu ya kadang-kadang ya cerempet lah ya, cerempet. Jadi kalau orang lihat saya itu ya orang bingung. Jabatan saya profesi saya 3 Pak. Ini harusnya sudah beda profesi nih. Kalau pagi birokrasi, kalau sore kiai, malam penyanyi sebenarnya Pak. Nyanyi. Jadi kalau nanti ada orang yang tahu bahwa Fatah Yasin kok tempat yang ceramah itu ternyata nyanyi juga ya. Ya memang. Karena ada apa? Ada dampak pengaruh dari birokrasi. Birokrasi itu kan dilayani Pak. Ya Pak. Kalau orang dapat pekerjaan dari kita di-entertain Pak. Nah entertainnya ya itu. Ya itulah, ya kan. Entertainnya kan tahu sendiri apa ya. Apa itu, aku jagain kapal Pak, waktu Krismon itu. Waktu terjadi Krismon ya, 97-98 itu ya. Itu kan terjadi gonjang-ganjing sembako yang sampai harga melompat nggak karu-karuan. Kan impor banyak itu Pak. Suruh jagain di Tanjung Priok Pak. Tahu sendiri Pak, dunia Tanjung Priok ya Pak ya. Itu kapal nggak usah ditungguin Pak Fatah. Sini nyanyi-nyanyi ya itulah ya kan. Nah, lama di Tanjung Priok kadang-kadang ada pengaruhnya juga. Maka sering-sering diundang untuk pengajian ini sebenarnya saya jadi senang itu loh. Senangnya apa? Apalagi dijadikan ketua tamir masjid kan. Masa ketua tamir masjid masih suka nyanyi-nyanyi nyawer segala macam. Ya harusnya berhentilah ya kan. Nah, itu cara. Jadi waktu di gudang Kelapa Gading itu Pak, ada preman yang suka gangguin gudang Pak. Akhirnya kita jadikan satpam, gudangnya aman Pak. Ya. Jadi mungkin cara orang bagaimana saya menghentikan hura-hura ya jadikan aja ketua tamir masjid ya kan. Jadi biar sering ke masjid daripada nyanyi-nyanyi di luar gak keruan itu. Mudah-mudahan ya dengan undangan ini bisa memberikan nasihat bagi diri saya sendiri juga ya kan. Untuk kembali kepada hitoh sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tua saya, Fatah Yasin. Fatah itu sebenarnya fi'il madi ya, telah membuka. Yasin itu para mufasir mengatakan artinya Muhammad juga. Makanya kan sholatullah
salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa taubatan qablal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ilahuna awalan wal 'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fatah Yasin atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami atas nama pengurus DKM Alisro juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas paket sembako untuk saudara-saudara kita yang berada di Tridaya 4, Tunggul dan sekitarnya. Semoga Allah balas dengan rezeki yang berganda. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup untuk acara malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku pembawa acara mohon dibuatkan pintu maaf yang seluas-luasnya bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.